mengerikan sekali. Ya, Mega itu sampai tidak boleh kuliah. Kamu tahu Megawati itu tidak lulus kuliah, saudara? Megawati tidak lulus kuliah, saudara ya. Kenapa? Karena dipersulit, tidak boleh. Ya, sampai mereka hidupnya sampai sengsara itu keluarga. Anak-anaknya Soekarno itu anaknya sengsara semua hidupnya, saudara. Ruwet nggak nanti? Oh ruwet, saudara. Anda lihat ya. Saya mau tunjukkan ke Anda nih ya videonya. Aduh, mukanya kayak setan, saudara ya. Singit. Kamu tahu singit, saudara? Singit. Saya tunjukkan ya kemarin ya. Nah, mantap. Saudara, kemarin ada yang komplain ya di komentar. Katanya kalau wapresnya Mahfud pasti menang. Nah, ini saya cerita dari awal, saudara ya. Saudara, dulu saya bilang ya, ini Panji Gumilang pasti masuk. Ya, 70% pasti masuk. Ya, kecuali ada kartu as keluar. Ya, masalah kartu asnya pada nggak berani keluar, dikeluarin nggak bisa, saudara ya. Bahkan mantan ketua BIN saja nggak berani bebasin Panji Gumilang. Kenapa? Ini musuhnya ada musuh seluruh Indonesia khilafah, orang Islam seluruh Indonesia. Panji Gumilang harus masuk, saudara. Ya, maka dikasih PR si Mahfud MD ini sama si Maruf Amin. Ya, kalau kamu bisa jeblosin Panji Gumilang, kamu bisa jadi cawapres. Ya, benar saudara ya. Semua orang bilang, termasuk si siapa dulu ya, oh enggak mungkin Mahfud MD itu sudah masuk otak. Bilang, jadi cawapres. Pasti jadi cawapres. Begitu udah mendekati, benar ya, tiba-tiba jadi cawapres. Saya bilang, siapapun presidennya, kalau wapres cawapresnya Mahfud MD pasti menang. Ya, pasti menang. Tetapi saya bilang kecuali presidennya, siapapun presidennya, kalau merapat ke Israel, maka dia yang menang ngalahin. Maka dia yang menang. Ya. Saya ulangi ya. Saya bilang, siapapun presidennya, kalau cawapresnya Mahfud MD, pasti dia menang. Kenapa? Karena all out, khilafah akan support dia. Ya, dan Mahfud MD sudah berhasil bayar upeti kepada MUI untuk membuktikan. Ya. Kedua, saya bilang, tapi solusinya adalah siapapun presidennya, kalau merapat ke Israel, pasti menang. Waktu itu kita nggak tahu kalau ternyata Prabowo merapat ke Israel, saudara ya. Ya dari 2021, 2022. Saya nggak ngerti waktu itu. Kemudian hari-hari berikutnya kita browsing ya. Loh, ternyata Prabowo merapat ke Israel. Sebentar, ini wacana atau apa nih? Saya bilang, oke. Kenapa saya bilang masih ada peluang kalah? Karena kita belum tahu. Kemarin setelah Pilpres menang, kita baru mendapatkan data, ternyata Amerika benar-benar bilang, si Bohler itu ya, kalau kamu buka hubungan diplomatik, kita kasih 2 miliar dolar. Ya, kan sudah kita bahas ya 2 hari lalu atau berapa hari ya. Kasih 2 miliar dolar, saudara. Ngeri, saudara ya. Banyak itu 2 miliar dolar, saudara. Kurang lebih berarti berapa itu? 30 triliun itu ya, kurang lebih ya. 2 miliar dolar berapa? Saya salah ngitung nggak itu? 2 miliar dolar itu kurang lebih 30 triliun ya. Maaf kalau saya salah ya. Dan benar kan? Prabowo menang. Begitu saya tahu Prabowo merapat ke Israel, kita langsung channel ini saya terang-terangan bilang dukung Prabowo. Ya, ingat saudara urutannya? Saya bilang kita dukung Prabowo. Bukan karena klinik, ya, makanya kita ribut terus dengan Pak Teddy kan. Pak Teddy nggak terima. Oh, saya tahu pemikirannya Pak Teddy.
Cengli saudara pemikirannya Pak Didi. Kamu jangan sok-sokan Israel juga dong. Kamu kan tidak mau bawa-bawa agama. Kamu jangan bawa-bawa sok-sokan Israel. Masa cuma gara-gara U2 terus kamu tidak milih Ganjar misalnya. Oh itu benar, nggak salah Pak Teddy saudara. Tetapi pemikiran saya lebih jauh dari itu. Bukan masalah Israelnya. Kemarin sudah saya tampilkan juga ya apa namanya eh, diskursus saya ya diskursus saya mengapa Israel ternyata adalah sebuah berarti satu anti berarti tidak ditekan oleh agama. Dua, kalau pilih Israel berarti pikirannya terbuka. Dia akan bersama dengan negara yang maju dan punya perekonomian yang kuat. Ketiga, ketika kita eh, tidak mengutuki Israel, ketika kita punya hubungan diplomatik dengan Israel, jangan tinggalkan Palestina. Ketika kita memihak Palestina, jangan memutus hubungan dengan Israel karena itu adalah konstitusi Indonesia ya bebas dan aktif mewujudkan perdamaian dunia. Kemarin Pak Toping sudah sangat jelas ya ada 5 hal ya dari mulai melindungi mengayomi masyarakat sampai ikut turut serta ya dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Kalau kamu berpihak dengan ngutukin salah satu, tidak akan terjadi perdamaian. Itu dasarnya ya. Nah, begitu Prabowo membuka diri kepada Israel, kita langsung channel ini saya bilang, siapapun yang dukung Israel, channel ini akan jadi propagandanya dia. Ya kan, saya akan propagandakan, saya akan dukung habis-habisan. Maka kita penuhi ya sekalipun seorang seorang hamba Tuhan sebaiknya tidak menyatakan secara langsung pilihan pandangan politiknya. Tetapi karena dia sudah melakukan seperti itu dan saya tahu ini peluang kalian supaya jangan terlalu parah penderitaannya, maka saya bilang ayo dukung Prabowo. Semua nggak setuju dulu ya, tapi akhirnya bulan apa itu ya, November apa Desember ya, mulai sepakat. Pak Teddy pun mulai terpengaruh dengan kita kan, ya kan? Di sini banyak banteng pendukung Mega di sini banyak di channel kita, sampai semuanya geser semua kecuali Pak Teddy. Sudah dukung kita masih balik balelo, saudara ya. Ya, artinya ya sudah lah gimana, masa buah semuanya harus ikut kita semuanya kan enggak kan. Selalu ada yang selalu balelo selalu ada. Ya enggak apa-apa, boleh. Di sini boleh balelo, saudara ya. Di sini benar-benar channel demokrasi, saudara ya. Boleh ya, selama logis dan berpikirnya simetris, lurus ya. Jangan asimetrik, nah repot kita susah. Ya, dan masuk akal yang Pak Didi ngomong. Enggak apa-apa, boleh. Dan beberapa orang malah maki-maki kita ya, maki-maki Pak Tobing kemarin ya. Oh yuk kita buktikan, ya ternyata ya namanya Pak Tobing guru Pancasila, ya dia tahu persis mana yang Pancasilais, mana yang salah. Sekalipun Ibu Mega kita tahu anak tokoh founding father Indonesia dan yang menemukan asas-asas ini kan, yang menggali asas ini. Tetapi pada kenyataannya Megawati sudah menyimpang dari Pancasila. Pancasilanya masih teksnya, tapi paradigmanya sudah berbeda. Ya, paradigmanya sudah berbeda ternyata. Sudah dibahas sama Pak Toping ya, kita tidak perlu bahas lagi. Ya, kecuali Anda masih nggak mau terima, nanti kita bangunin Pak Toping. Ya, kayak bangunin Jai Langkung nanti. Tetapi pada faktanya, akhirnya kita dukung ya, semua pendeta-pendeta banyak yang mencaci maki saya, masuk ya Pastor Daniel Alexander, dia bilang, kamu kan sudah dengar dari Pak Paul. Wah, itu ya saudara ya sedap ya saudara ya, sedap. Ternyata Pak Pastor Daniel pun sepakat dengan kita. Ya, wah saya jadi bahan pembicaraan di Belanda saudara ya. Karena di Belanda itu rata-rata Ganjar saudara ya, PDIP. Karena propaganda itu ya, propaganda yang buruk tentang Prabowo, ya katanya pelaku kriminal, pelanggar HAM, dan Prabowo mungkin sangat buruk sekali ya. Terus saya bilang, ya saya bahkan ya beberapa kali saya bilangin ya, kamu lihat negara-negara yang sukses itu adalah negara-negara yang dipimpin oleh penjahat.
Itu Meksiko kalau dipimpin oleh si Escobar, Pablo Escobar, itu Meksiko jadi maju, saudara. Percaya nggak, saudara? Kalau Meksiko dipimpin oleh Escobar, Meksiko itu bisa maju. Oh, nggak perlu pergi ke Amerika lagi. Perbatasan nggak perlu ada. Malah orang Amerika pergi ke Meksiko rame-rame, saudara. Percaya nggak, saudara? Itu buatan beneran. Kalau Pablo Escobar itu jadi presiden Meksiko, Meksiko kan maju kayak raya, saudara. Amerika bisa kalah itu. Tak jamin itu, saudara. Ya, tak jamin Amerika kalah, saudara. Kenapa? Karena Amerika munafik, saudara. Ya, saudara, perekonomian yang sedep, yang enak, yang tebel duitnya, ya, selain dari sumber alam, apa, saudara? Narkoba, saudara. Ya kan? Narkoba. Ya kan? Nggak perlu korupsi, saudara. Pemerintah nggak perlu korupsi, cukup membiayai pemerintahnya dari narkoba. Oh, enggak, jangan ngomong saya pikirannya kok narkoba, Pak. Bukan, kita lagi cerita realistis dulu. Saya tidak setuju dengan narkoba, tapi kita lagi cerita apabila pemerintahan didanai oleh duit narkoba, saudara. Orang, tapi kan nanti orang Meksikonya jadi mabok semua, Pak. Pecandu semua. Oh, belum tentu, saudara. Belum tentu. Dia jual ke Amerika, orang Amerikanya mabok semua. Ya kan? Untungnya banyak, saudara. Kamu kira itu si apa kemerah-merah itu duitnya dari mana membiayainya? Apakah ngerampok rakyatnya, saudara? Enggak, dari mana? Dari opium, ya kan? Dari heroin. Kemerah-merah itu pendanaan dananya itu dari mana? Dari situ. Kamu kira itu GAM duitnya dari mana? Dari ganja, saudara. Ya, jangan ngomong enggak, itu GAM dari ganja. Mengapa? GAM itu bisa menjadi momok yang menakutkan lebih daripada OPM. Karena duitnya nggak seri, dia jualannya ganja. Jualnya kemana ya? Jualnya ke Indonesia, jualnya ke Malaysia, ke Singapura, ya. Dan bahan opium itu jual ke seluruh dunia. Duitnya banyak, saudara ya, dibanding dengan yang di Papua. Papua duitnya dari mana? Coba itu OPM. Mau nanam ganja nggak bisa, ya kan? Mau nanam apa dia? Susah. Emasnya sudah dikuasai oleh Indonesia, ya kan? Kalau Aceh nggak punya sumber daya, nggak punya emas, jualannya ganja. Duitnya semua belinya pakai ganja senjatanya, saudara. Cash, nggak pakai ngutang. Ya, nah itu yang terjadi. Nah, tapi supaya kamu jangan kecewa, saya sudah bilang, lihat, begitu Prabowo menang, maka Orde Baru akan hadir bersama dengan Prabowo. Pak, hubungannya bisa kok parenggang, Pak. Enggak, saudara. Kamu nggak tahu itu politik semua. Ya, semua itu politik. Ya, semua itu politik. Dan politik itu mengerikan sekali. Ya, Mega itu sampai nggak boleh kuliah. Kamu tahu Megawati itu nggak lulus kuliah, saudara? Megawati nggak lulus kuliah, saudara ya. Kenapa? Karena dipersulit, nggak boleh. Ya, sampai mereka hidupnya sampai sengsara itu keluarga. Anak-anaknya Soekarno itu anaknya sengsara semua hidupnya, saudara. Baru ketika Mega masuk politik dan menang, baru mereka tuh semua keangkat semua tuh. Tadinya mereka tuh hidupnya soro kabeh, saudara. Sedih hidupnya, saudara ya. Beneran. Ya, saudara ya. Oke, ini terima kasih nih SC2 ya, sawerannya. Andri Hartono, Kadesius Sala Purba. Iya nih, VNDR. Nyawer dulu sebelum jadi kodok dalam valid, saudara ya. Nanti kamu saya kutu jadi kodok bervalid-valid, saudara. Luar biasa ya, saudara ya. Luar biasa. Saudara, luar biasa ya, mengerikan ya, saudara ya. Nih, apa yang saya ngomong, nggak ada yang meleset sedikit pun, saudara. Terjadi semua. Mengapa? Karena saya bilang, karena ini memang jalannya harus begitu Indonesia. Ruwet nggak nanti? Oh ruwet, saudara. Anda lihat ya. Saya mau tunjukkan ke Anda nih ya videonya. Aduh, mukanya kayak setan, saudara ya. Singit. Kamu tahu singit, saudara? Singit. Ditunjukkan ya kemarin ya. Kan pemilu.
Makanya soal ini Pak Mahfud, Apalagi? Jokowi kemarin ketemu dengan Mukanya itu loh, saudara, mukanya ya. Mukanya singit sekali, saudara ya. Rupanya ribut di dalam dia, saudara ya. Ribut ya. Ya. ya Pak Loh, ini gimana tanggapannya? Nggak tahu saya. Masa minta tanggapan ke saya? Minta tanggapan Pak Surya Paloh. Oh ini nih, ZZH loh. Nanti akan dijelaskan pembentukan tim hukum untuk ya memperkarakan pemilu. Makanya soal ini Pak Mahfud, Apalagi? Pak Jokowi kemarin ketemu dengan Pak Surya Paloh, ini gimana tanggapannya? Nggak tahu saya. Masa minta tanggapan ke saya? Minta tanggapan Pak Surya Paloh. Ya ikuti aja itu ya. Ikuti aja semua. Bapak yang Ganjar Mahfud masih posisi ketiga gimana Pak? Ada strategi khusus apa gimana? Terima kasih ya Pak. Sekarang kita lihat ya, si Ganjar ya, mukanya Ganjar ya. Diskusi. Nah, itu ya, saudara ya. Jadi, ya kalau Surya Paloh, mengapa partainya boleh dipakai? Ini bayar 2 triliun kok. Ya, dipakai ya. Boleh bayar 2 triliun dipakai. Makanya pada hengkang semua ya, karena nggak dikasih duit. Sama Surya Paloh kan. Ya, waduh, gimana kamu nih? Nah, terus pakailah sama si Anies kan, buat nyalek, buat nyapres. Nah, terus gagal, ya, gagal. Karena suara khilafah terpecah. Harusnya Anies itu milih Mahfud MD, bukannya si salah itu. Ya tapi gimana ya, si Maruf Aminnya kan sudah sudah selingkuh sama Megawati, khilafahnya kan, MUI-nya kan. Makanya si wapresnya itu apa, Marufnya si Mahfud MD-nya jadi sama Ganjar. Itu petanya seperti itu, Anda boleh percaya, boleh enggak, itu yang terjadi, saudara. Tapi kalau waktu itu si Anies itu sama Mahfud MD, berat, saudara, lawan yang berat. Sekarang aja dikasih cuman upilnya PKB saja, ya 25% loh, ngalahin Ganjar, saudara ya, ngalahin PDIP, ngeri ya, cuman dikasih upilnya PKB saja, upilnya NU ya, itu saja sudah, ya, lihat ya peta politiknya kan. Ya pasti Surya Paloh akan merapat ke Jokowi dengan sendirinya ya, cepet-cepet, kalau enggak dia nggak dapat jatah ya. Kalau AHY udah pasti dapat jatah menteri, mini-minu ya menteri urusan wanita, saudara ya, mini-mini menteri urusan wanita. Itulah yang terjadi ya, itulah ironi kehidupan ya. Tapi saya sempat bilang ya, belum tentu Prabowo menang. Kenapa, saudara? Ini benar nggak nih Prabowo merapat ke Israel? Tapi kalau dia benar-benar merapat ke Israel, pasti menang. Cuma kan kita belum tahu, karena itu beritanya berita 2021, November 2021 kan. Ya, artinya apakah 2 tahun itu untuk pencapresan, untuk deal-deal politik terjadi di saat itu? Ya bisa jadi. Ya kan? Dan keduanya, khilafahnya benar-benar ya, sampai sekarang pun mereka masih bikin upaya untuk menjegal, saudara ya. Makanya mereka kecewa si Nasdemnya nyebrang ya. Kalau Anda melihat si Muhaimin itu kan begitu emosi sekali ya, mukanya ditekuk ya sama si Mahfud MD kan, benar-benar ditekuk. Nah, saya lagi nyari ya, ada si siapa si